Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini, di sesi ini saya akan menjelaskan ibu-ibu semuanya ya terkait dengan melangkah mengembangkan dan menentukan ide usaha ya. Setelah di sesi sebelumnya dijelaskan tentang identifikasi usaha yang akan dijalankan oleh ibu-ibu semuanya. Baik, di sesi mengembangkan dan menentukan ide usaha ini, pertama-tama ibu-ibu semuanya sebelum memulai usaha ya kita harus memperhitungkan terlebih dahulu berbagai aspek ya secara matang untuk apa? Agar kita mendapatkan keuntungan jelas ya niat usaha kita ini gitu. Jadi jangan sampai kita terburu-buru rusuhan gitu ya tanpa kita merencanakan dengan matang terlebih dahulu gitu. Nah, ibu-ibu semuanya sebelum memulai usaha ya, ibu-ibu semuanya harus mengetahui ada rumus asbak. Apa itu asbak? A adalah apa ya, S-nya adalah siapa, B-nya adalah bagaimana, A-nya adalah apakah, dan K-nya adalah kenapa. Jadi ini adalah pertanyaan yang harus dijawab oleh ibu-ibu semuanya sebelum memulai usaha ya. Baik, bisa dimengerti ya, asbab. Ada kata-kata asbab. A, apa, S, siapa, B, bagaimana, A, apakah, K, kenapa. Nah, kita akan coba masukkan ya, asbab itu seperti apa gitu ya. Gitu. Kalau A, apa usaha yang akan kita lakukan? Nah, contohnya saya akan mengambil sebuah kisah ya, kisah perjalanan usaha dari Ibu Lia ya, salah seorang entrepreneur wanita yang ada di salah satu kecamatan di Karangpawitan. Beliau berkarya melalui membuat sofa EcoBrick. Jadi apa usaha yang akan dilakukan? Nah, ini Bu Lia akan berjualan sofa EcoBrick ya. Apa itu sofa EcoBrick? Nanti saya bahas sepintas ya. Yang kedua siapa? Siapa target pembelinya? Nah, ini ibu-ibu yang datang mengantarkan anaknya ke sekolah ya, di salah satu sekolahnya itu menjadi market target Ibu Lia berjualan sofa EcoBrick ini. Karena apa? Karena kebetulan si Ibu Lia ini rumahnya dekat dengan sekolah ya gitu. Yang ketiga B, bagaimana untung bisa didapat nanti gitu. Ya, jadi Ibu Lia ini bisa kebetulan punya keahlian menjahit gitu, dan bahannya bisa didapat, bahan EcoBrick ini bisa didapat dengan mudah dari warga ya, dari warga sekitar. Selanjutnya, apakah usaha A ya, apakah usaha kita bisa bertahan lama? Nah, ini harus dijawab juga ya. Bisa tentunya, karena persaingannya kurang sekali. Menentukan usaha tadi ya, sofa EcoBrick ini persaingnya sedikit sekali. Yang selanjutnya adalah Kak, kenapa usaha kita bisa gagal? Nah, ini jangan lupa, ini harus ada juga evaluasi dari usaha yang kita jalankan. Karena barangkali ya nanti kita menemukan suatu saat ada kegagalan dalam usaha kita. Nah, ini harus kita tentukan kenapa usaha itu bisa gagal. Nah, mungkin saja ya Bu Lia tidak berinovasi di warna sofa ataupun bentuk sofa seperti itu ya gitu. Nah, setelah kita menentukan usaha ya, usaha apa yang akan kita jalankan. Contoh kasusnya adalah Bu Lia yang akan menjual sofa EcoBrick dari bahan sampah plastik ya. Nah, maka selanjutnya kita harus mencari informasi ya, mencari informasi dari berbagai sumber. Kita cari-cari informasi tersebut. Setelah berhasil menjawab asbab juga ya, kita penting mencari informasi sebanyak-banyaknya. Bagaimana caranya kita mencari informasi? Ya, banyak medianya. Kita bisa lihat dari televisi, bisa dengarkan dari radio, bisa searching di internet ya. Sekarang sudah zamannya canggih ibu-ibu semuanya ya. Atau bisa kita eksperimen, tanya langsung ya dari orang yang sudah berhasil menjalankan usaha tersebut gitu ya. Nah, informasi ini penting ya. Setelah dikumpulkan, ini penting untuk menilai ide usaha kita. Apakah ide usaha ini layak kita jalankan atau tidak. Nah, seperti itu. Nah, setelah asbab terjawab, maka juga jangan lupa gunakan juga analisa SWOT. Pernah mendengar ibu-ibu semuanya analisa SWOT? Ada yang pernah mendengar? Oh, belum ya? Ya, baik. Kita akan sama-sama belajar apa itu analisa SWOT. SWOT itu kepanjangan ya dari kata S-nya adalah strength, T
kekuatan. Apa yang menjadi kekuatan kita? W-nya adalah weakness atau ancaman. Apa yang menjadi ancaman usaha kita? O-nya adalah opportunity atau peluang. Apa peluang yang bisa kita ambil dari usaha kita? Dan T-nya adalah treatment atau kelemahan. Nah, ini analisa SWOT. Kita juga harus menerapkan usaha kita ini dianalisa dulu. Setelah dijawab tadi dengan asbab, ada juga SWOT. Kira-kira kekuatan apa saja kelebihan usaha kita dibanding dengan yang lain. Nah, tadi Bu Lia ya, kisah dari Bu Lia itu usaha sopa ya, sopa ekobrik. Kira-kira sopa ekobrik ini memiliki kekhasan apa sih? Bahannya dari apa sih? Kira-kira kuat gak ini di pasaran, nanti laku gak gitu. Nah, ini adalah yang pertama, kekuatan. Yang kedua adalah opportunity. Apa saja yang ada di luar usaha kita yang akan mendukung usaha kita. Peluang apa yang bisa mendukung usaha kita? Ya, misalkan peluangnya karena pembuatan sopa ekobrik ini kurang peminat atau kurang pesaing, mungkin saja ini akan menjadi peluang untuk majunya usaha kita. Nah, antara kekuatan dan peluang inilah yang faktor yang akan menjadi pendukung usaha kita maju. Nah, ada juga faktor yang akan melemahkan usaha kita, memperburuk usaha kita. Apa saja? Tadi yang dua ya, ada treatment atau kelemahan seperti itu. Apa saja kekurangan usaha kita? Mungkin saja sopanya ini kurang variatif, sopa Bu Lia itu kurang variatif, bentuknya, warnanya seperti itu. Atau weakness ya, apa namanya, weakness gitu ya. Apa saja yang ada di luar usaha kita yang akan memperburuk usaha kita. Nah, ini mungkin saja pemasaran yang kurang bagus gitu, atau promosi yang kurang bagus. Nah, ini menjadi faktor yang tidak mendukung usaha kita berkembang atau maju. Nah, ini harus dijawab ya. Sekali lagi ada rumus asbab ya. A-nya adalah apa, S-nya adalah siapa targetnya, B-nya bagaimana usaha kita maju, A-nya apakah usaha kita akan bertahan lama, dan K-nya adalah kenapa usaha kita bisa gagal. Lebih lanjut ya, setelah kita asbab, tadi kita cari informasi, gali informasi sebanyak-banyaknya tentang ide usaha yang akan kita jalankan. Nah, baru nanti kita juga jangan melupakan analisa SWOT. S-nya adalah strength, kekuatan, W-nya adalah weakness atau kelemahan, O-nya adalah opportunity, ada peluang, dan T-nya adalah treatment ya. Jadi itu analisa SWOT. Baik, kita langsung simulasi, langsung praktek. Ini tadi saya menjanjikan akan memaparkan sebuah kisah dari seorang pengusaha wanita ya, bernama Ibu Lia, tentang usahanya adalah membuat sopa ekobrik. Ibu-ibu semuanya lihat, perhatikan ke sini. Kira-kira ini sopa ya, warna sopa imut ini, cantik ini, warnanya oranye. Kira-kira menurut ibu-ibu semuanya, sopa ini terbuat dari apa? Coba, ada yang bisa menebak? Terbuat dari, oh ya, Ibu, Bu Erni, terbuat dari kayu Pak. Oh ya, dari kayu ya. Terus, Bu Heni, dari plastik katanya gitu ya. Nah, macam-macam ya menyimpulkan. Nah, kalau saya kasih tahu nih Bu ya, sopa yang imut yang cantik ini ternyata terbuat dari ini Bu ya, dari sampah plastik. Ternyata ini sampah plastik, ini yang plastik yang ibu banyak di rumah sehari-hari, dari rumah tangga ya, dari dapur dan lain sebagainya. Ternyata bisa dijadikan barang berharga, barang cantik seperti yang saya perlihatkan ini, yaitu sopa ekobrik namanya. Jadi sopa ekobrik ini adalah konsep memenjarakan sampah di dalam botol. Jadi sampah plastik ini kita masukkan ke dalam botol ya, seperti ini, dipenjarakan Ibu, karena sampah plastik ini kan menurut para peneliti tidak bisa diurai oleh mikroorganisme tanah. Ini sampai ratusan tahun lamanya, hanya baru bisa diurai oleh mikroorganisme ratusan tahun ya. Jadi sampah plastik ini berbahaya karena tadi sulit untuk diurai. Nah, setelah kita masukkan ke dalam aqua ini, kita jejel ya, kita padatkan ibu-ibu semuanya ya, dipadatkan seperti itu sampai mengeras seperti ini ya, dan baru hasilnya jadinya seperti ini. Nah, ini yang sudah jadi ya, yang sudah padat. Ini padat semuanya ya, tuas.
Ini kalau ditimbang, harus ditimbang, standarnya ini minimal 200 gram atau 2 oz atau seperempat lah, 250 gram gitu. Baru ini memiliki kekuatan gitu. Nah, bagaimana caranya? Caranya si satu botol EcoBrick ini berjumlah 19 botol untuk membuat satu sofa atau satu kursi. Setelah ada ibu-ibu kumpulkan ya dari sampah rumah tangga tadi, dari dapur, kumpulkan 19 botol, maka hasilnya akan bisa menjadi seperti ini. Dikumpulkan 19 ya, 19 botol ini dikumpulkan dan disusun ya, disusun membentuk lingkaran seperti ini. Bentuk lingkaran seperti ini ya. Dan dilapisi oleh double tip, solat tip atau solasi ban. Solasi ban yang besar, yang lebar, diperkuat sekelilingnya, diperkuat, atasnya juga diperkuat. Baru setelah itu nanti ini akan membentuk menjadi seperti ini. Kenapa bisa membentuk seperti ini? Karena ini dilapisi dulu oleh busa, ibunya jangan lupa dilapisi busa dan dilapisi oleh kain, ini kain pembahan kursi, ini, sofa. Gitu. Jadi makalah jadi sofa EcoBrick. Nah, ini bisa menjadi inspirasi untuk ibu-ibu semuanya nanti ya. Kan sampah mah kan banyak ibu-ibu ya, dan di rumah bisa dikumpulkan satu persatu, itu sampah dikumpulkan dalam plastik ya seperti ini nih. Saya juga ngumpulin sampai sebanyak ini nanti untuk dijadikan EcoBrick gitu. Nah, dimasukkan ke dalam botol air mineral. Nah nanti ibu-ibu semuanya setelah terjadi sofa seperti ini bisa bernilai ekonomis tinggi. Kenapa? Karena ini bisa dijual, dipasarkan, dan harganya lumayan ibu-ibu semuanya. Satu harga EcoBrick ini, sofa EcoBrick ini dihargai 150.000. Padahal ibu-ibu semuanya modal dari sofa EcoBrick ini bisa setengahnya, yaitu 75.000 ya. Jadi untungnya bisa lumayan besar, dan bahannya juga ada di sekeliling kita. Dan yang paling penting ibu-ibu semuanya ingat, kita bisa meminimalisir sampah plastik yang ada di sekitar kita. Akhirnya kita pun menjadi orang yang peduli akan sampah dan ramah lingkungan seperti itu. Ini sofa adalah sofa yang ramah lingkungan. Nah, ini bisa dijual, dipasarkan melalui internet, melalui orang-orang sekitar dan lain sebagainya. Ini menjadi salah satu contoh ya, inspirasi ide usaha kita. Jadi harus mencari ide usaha yang tadi, yang istilahnya mah kuat di pasaran untuk laku gitu ya, seperti itu. Nah, baik, itu saja ibu-ibu yang saya hormati, materi yang disampaikan ya, mudah-mudahan bermanfaat, dan terima kasih atas kehadiran ibu-ibu semuanya ya. Sampai berjumpa di sesi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.